Argentina memastikan langkah ke partai puncak Piala Dunia 2026 setelah membungkam Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung dramatis di Atlanta Stadium, Kamis 16 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Albiceleste dipaksa bekerja keras setelah sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan lewat 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kemenangan ini mengantar sang juara bertahan kembali menembus final. Babak pertama berlangsung dengan tempo tinggi, namun kedua tim tampil disiplin sehingga peluang bersih nyaris tidak tercipta. Inggris sempat mengancam pada menit ke-33 melalui sundulan John Stones yang memanfaatkan umpan Declan Rice, tetapi bola masih melenceng tipis dari sasaran. Argentina membalas beberapa menit kemudian melalui Enzo Fernandez. Gelandang itu melepaskan tembakan setelah memanfaatkan bola muntah hasil tendangan bebas Lionel Messi, namun usahanya juga belum mampu mengubah kedudukan. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Inggris berhasil memecah kebuntuan. Anthony Gordon mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar umpan silang Morgan Rogers di depan gawang dan menaklukkan Emiliano Martinez. The Three Lions unggul 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Argentina meningkatkan intensitas serangan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil saat laga memasuki menit ke-88. Enzo Fernandez melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi Jordan Pickford. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995-2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengisian dan penandatanganan Book of Condolence atau buku duka cita di Kedutaan Besar Negara Qatar, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Presiden Prabowo tiba di Kedutaan Besar Qatar sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, Presiden disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari. Selanjutnya, Presiden menuju ruang pengisian buku duka cita untuk menyampaikan pesan belasungkawa. Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mendoakan mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Atas nama rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa kami yang mendalam atas meninggalnya yang mulia Ayah Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menempatkan di sisi terbaik di hadapan Tuhan, tulis Presiden. Kehadiran Kepala Negara dalam pengisian dan penandatanganan buku duka tersebut mencerminkan penghormatan bangsa Indonesia. Kota Makassar diprediksi menghadapi dampak El Nino hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut membuat periode kering berlangsung lebih panjang, sementara hujan diperkirakan mulai kembali terjadi pada November mendatang. Menurut prediksi BMKG, El Nino di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya Kota Makassar ini mencapai bulan Oktober. Jadi ada 4 bulan, lebih panjang, kata Nasrol, di Balai Kota Makassar, Selasa 14 Juli. Dengan prediksi tersebut, periode Juli hingga September menjadi masa yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta mengantisipasi potensi kekeringan akibat minimnya curah hujan selama periode El Nino. Antisipasi kita untuk kekeringan itu mulai dari Juli sampai dengan September, ujarnya. Menurut prediksi BMKG, kita menyampaikan El Nino ini di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar ini mencapai bulan Oktober. Jadi ada 4 bulan lebih panjang, ya. Jadi kemudian kita akan menemui langsung nanti di November
ada hujannya. Jadi Oktober dan November itu masa transisi, dan antisipasi kita untuk kekeringan itu dari mulai Juli sampai dengan September ini. Gitu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar menggandeng 23 perguruan tinggi untuk memperkuat mitigasi dan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dasar menghadapi bencana. Kolaborasi ini menyasar mahasiswa sebagai kelompok yang akan dibekali pengetahuan dan pengalaman langsung terkait mitigasi, kesiapsiagaan hingga penanganan kondisi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi menjadi strategi untuk memperluas kapasitas kebencanaan di luar unsur pemerintah dan petugas penanggulangan bencana. Kolaborasi ini menjadi investasi besar dalam membangun sumber daya manusia kebencanaan di Kota Makassar, kata Fadli, Selasa 14 Juli. BPBD menargetkan sedikitnya 1.000 mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi terlibat dalam program tersebut. Jika target itu tercapai, sekitar 23.000 mahasiswa diproyeksikan memiliki kompetensi dasar kebencanaan. Para mahasiswa nantinya tidak hanya menerima materi secara teori. Mereka diarahkan mengikuti pembelajaran dan praktik lapangan yang disesuaikan dengan ketentuan serta kurikulum perguruan tinggi masing-masing.